Legenda Prancis, Mbappé tak lagi menakutkan. Legenda sepak bola Prancis Bixente Lizarazu menyampaikan kekhawatirannya tentang Kylian Mbappé. Menurut dia, Mbappé tak lagi menakutkan bagi pertahanan lawan. Sejak debut pada 2017, Mbappé selalu menjadi andalan timnas Prancis. Sebanyak 48 gol dan 35 assist dibukukan Mbappé dalam 86 pertandingan di semua kompetisi. Kontribusi penyerang berusia 25 tahun itu membantu Les Bleus mencapai final 2 Piala Dunia beruntun, termasuk saat menjadi juara di 2018. Akan tetapi, belakangan Mbappé justru melempem. Sudah 5 pertandingan berturut-turut Kylian Mbappé mandul. Mbappé tercatat cuma mengemas 1 gol saja dalam 8 pertandingan terakhir Prancis di semua kompetisi. Gol itu pun terlahir dari titik putih saat melawan Polandia di fase grup Euro 2024. Lizarazu merupakan bagian dari generasi emas Prancis yang menjuarai Piala Dunia 1998 dan Piala Eropa 2000. Mantan pemain Bayern Munich itu meyakini, Mbappé terpengaruh dengan konfliknya dengan sang mantan klub, Paris Saint-Germain. Dia itu masih seorang pencetak gol yang sangat bagus, seorang pemain yang sangat bagus, sudah pasti, tapi dia menakutkan bagi lini bertahan lawan seperti dulu, ujar Lizarazu kepada L'Equipe. Ada waktu-waktu di mana Anda harus fokus pada diri sendiri karena Anda sedang kesulitan menemukan versi terbaik Anda. Saya kira Kapten Les Bleus sedang melalui momen itu. Jika Anda khawatir situasi-situasi di luar diri sendiri yang negatif, sudah jelas hal tersebut memengaruhi mental Anda kehilangan kekuatan, energi, dan kegembiraan. Lizarazu menyimpulkan, Kylian Mbappé sengaja dicadangkan saat Prancis mengalahkan Belgia 2-0 di UEFA Nations League. Mbappé cuma bermain selama 23 menit di atas lapangan. Bintang Kroasia Luka Modric juga ukir rekor spektakuler. Luka Modric menjadi pencetak satu-satunya gol kemenangan Kroasia atas Polandia pada matchday kedua grup 1 UEFA Nations League A. Bintang Real Madrid itu mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-52 melalui tendangan bebasnya, yang tak mampu digapai oleh Dominik Livakovic. Saya bangga dan senang telah mencapai tonggak sejarah ini. Ini tidak pernah saya bayangkan, untuk bisa bermain begitu lama, kata Modric dilansir dari situs UEFA. Penampilan pertama saya adalah mimpi, dan sekarang, saya senang masih di sini untuk membantu tim meraih kemenangan. Di usia saya, sulit untuk memprediksi apapun, Anda tidak pernah tahu, kami akan menjalani pertandingan demi pertandingan. Ketika saya tidak lagi memiliki gairah, saya tidak perlu siapapun untuk memberitahu saya akan mengundurkan diri sendiri. Sampai saat itu tiba, saya masih di sini. Kroasia telah melakoni 2 pertandingan di jeda internasional kali ini, dan Modric akan kembali ke Real Madrid untuk bersiap menghadapi Real Sociedad pada lanjutan La Liga. Real Madrid kembali diperkuat Eduardo Camavinga awal bulan depan. Real Madrid akan sambut kembali bermainnya Eduardo Camavinga pada awal bulan Oktober tahun 2024. Bulan pertama di musim baru ini menjadi salah satu periode sulit bagi Madrid, karena mereka hanya kantongi 2 kemenangan di 4 pertandingan awal La Liga, di samping kehilangan sejumlah pemain akibat cedera. Eduardo Camavinga menjadi pemain pertama yang masuk ruang perawatan, setelah ia alami cedera lutut dalam sesi latihan sesaat sebelum pertandingan final Piala Super Eropa melawan Atalanta beberapa waktu lalu. Proses pemulihan Camavinga berlangsung lancar, hingga memunculkan spekulasi bahwa pemain Perancis itu akan segera kembali ke lapangan. Namun, menurut laporan terakhir AS, Camavinga diperkirakan baru akan kembali ke lapangan pada awal bulan depan. Gelandang berusia 21 tahun itu menderita cedera lutut dalam sebuah sesi latihan, hanya 1 hari sebelum final Piala Super UEFA berlangsung.
Ketika itu, Camavinga hadapi tackle keras dari rekan satu klub yang juga rekannya di timnas Perancis, Aurelien Tchouameni. Sesaat setelah itu, laporan awal menyebutkan bahwa proses pemulihan Camavinga akan berlangsung selama 2 bulan. Namun belakangan ini terdengar kabar bahwa Camavinga bisa kembali bermain di akhir bulan September, karena progres pemulihannya yang sangat bagus. Namun, AS menyatakan, mantan wonderkid Rennes itu baru akan kembali di awal bulan Oktober dan akan tetap absen dalam laga-laga yang dimainkan Madrid di bulan September ini. Termasuk Ferland Mendy, 3 pemain Madrid cedera di jeda internasional. Kabar buruk didapatkan oleh Real Madrid usai Ferland Mendy dan 2 pemain pilar mereka lainnya mengalami cedera saat memperkuat timnas negara masing-masing. Real Madrid harus menelan pil pahit di tengah euforia jeda internasional. Klub raksasa Spanyol ini diterpa kabar buruk terkait kondisi cedera beberapa pemain pilarnya. Seperti diketahui, sejumlah pemain Madrid dipanggil untuk membela tim nasional masing-masing. Namun, kegembiraan melihat para pemainnya berseragam negara harus terusik oleh serangkaian cedera yang dialami oleh beberapa pemain kunci. Dilansir dari Relevo, Ferland Mendy dan Aurelien Tchouameni mengalami cedera saat mengikuti sesi latihan bersama timnas Prancis. Keduanya terpaksa dipulangkan lebih awal ke Madrid untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Meski demikian, cedera yang dialami oleh kedua pemain ini dilaporkan tidak terlalu parah dan diperkirakan dapat kembali merumput bersama Los Blancos pekan depan. Tidak hanya itu, Eder Militão juga harus absen lebih lama akibat cedera yang dialaminya saat membela timnas Brasil. Bek tengah andalan Madrid tersebut mengalami cedera pada bagian paha dan diperkirakan akan menepi selama 2-3 pekan. Cedera yang dialami oleh Mendy, Tchouameni, dan Militão tentu menjadi pukulan telak bagi Real Madrid. Pasalnya, ketiganya merupakan pemain penting dalam skema permainan Carlo Ancelotti. Absennya mereka dipastikan akan sangat berpengaruh pada kekuatan tim, terutama menjelang laga tandang yang cukup sulit melawan Real Sociedad di Anoeta. Madrid kini harus memutar otak untuk merotasi skuad dan mencari solusi terbaik untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya tanpa kehadiran beberapa pemain pilarnya.